Oke guys, drama gua buang, data gua pegang, sinyal jelas, baru gua gas. Tenang aja guys, balik lagi di channel Sana Gas, and this is Crypto Time. Gua bawa update terkini hari ini, live harga kripto, seperti ETF flow, on-chain juga, dan makro juga plus technical analysis seperti biasa. Bisa nemenin kalian hari ini, buat santai, sambil dengerin gua, sambil nonton gua hari ini. Jadi real time-nya hari ini Bitcoin bergerak setelah kejatuhan beberapa hari terakhir ya guys ya. Sekarang di area 110 atau 109.000 atau 108.000 ada range sideways ini guys ya. Setelah breakdown ya dari trendline ini yang sempat gua bahas pada video sebelumnya. Saat kemarin juga kita melihat ada potensi bearish divergence dan akhirnya setelah konfirmasi terjadi breakdown dari trendline ini terjadi kejatuhan dan ya seperti yang biasa gue bilang, trend is your friend until the end ya. Jadi trend itu adalah teman kalian. Jadi ya kalian harus ikutin apa yang terjadi dengan trend. Jadi trend itu sangat penting buat kita ikutin. Dan ya kalau kita lihat lagi juga ETH ya setelah mengalami kejatuhan ya. Setelah gue sempat nge-tweet ya mengenai perhatian tren ini guys ya, sama setelah dia pasang dari tren dia mengalami kejatuhan juga Ethereum. Dan uniknya pada RSI dia menyentuh area oversold ya, dan pada oversold di April saat itu malah dia mantul ya guys ya setelah terjadi oversold di sini. Dan apakah sekarang ini guys ya September di saat hasil Fed rate cut ini muncul dan ya 4-5 hari selanjutnya Ethereum anjlok dan mengakibatkan indikator RSI ini oversold, apakah ini juga potensi terjadi pantulan seperti yang gua posting juga di Twitter. Intinya gua bilang begini tadi ya, saat ini emang nunjukin uptrend guys ya, dan uptrend lainnya itu masih ke hold ya, lihat belum patah yang trend besarnya guys ya. Nah di April itu term tarif ini mengakibatkan ETH itu mantul keras ya setelah menyentuh oversold. Sekarang ini Fed rate cut juga mengakibatkan ETH mengalami oversold juga, dan apakah ini potensi buy ya dan potensi rebound ya, karena bisa aja terjadi rebound selama ya uptrend line support ini tidak patah juga guys ya, karena trend is your friend ya. Jadi ketika trend sudah tidak bersahabat lagi dengan kalian ya cut aja gitu ya. Jadi gitu guys, untuk Ethereum sekilas kita bahas lagi nanti lebih dalam. Kita lihat juga Fear and Greed Index hari ini di 28 poin atau di area fear, di mana market sudah mengalami atau merasakan ketakutan ya untuk kali ini. Dan sebenarnya ini sudah lama banget tidak terjadi ketakutan ya, mungkin terakhir April juga guys ya. Ya, saat Ethereum di sini juga guys ya, baru market mengalami ketakutan. Sekarang market baru mulai mengalami ketakutan lagi. Memang ini artinya diskon ya, seperti teorinya, di mana ada ketakutan di situ ada kesempatan. Dan tapi ini juga bukan tiket all in ya, dimana kalian harus all in sekarang di saat market takut, tapi tetap kalian juga butuh validasi tertentu secara teknikal supaya nggak jadi korban ya dalam swing pendek. Nah tapi kalau kita lihat dalam hari ini ya, atau 4 jam terakhir aja, lihat guys ya, bisa dibilang sideways ya, dimana seller juga nggak mau banting dalam untuk hari ini. Semua nunggu trigger ya, mungkin nunggu penetapan option ya, rilis inflasi atau juga data-data terbaru bicara tentang crypto option expiry itu hari kadaluarsa ya. Buat kontrak opsi itu hak beli call atau hak jual ya, put di harga tertentu menjelang expiry. Pemain gede ngerapihin hedging gitu ya, posisi hedgingnya, dan harga sering kepin gitu guys ya ke harga yang paling banyak kontraknya alias max pain. Dalam 24 jam terakhir likuidasi meningkat guys ya, kebanyakan menimpa posisi long. Artinya sebelum pasar cenderung terlalu optimis, begitu harga balik cepat, banyak posisi tidak terlindungi guys, akhirnya terpaksa ditutup. Kalau kita lihat transaksi terbesar itu tentunya posisi long ini juga kena likuidasi guys ya, sebesar 844 juta dolar guys ya, itu paling banyak ya dibanding posisi short ya. Nah, kalau kita lihat juga, kita pindah dulu ke Bitcoin ETF flow guys ya, seperti yang tadi gue udah posting juga ya di Twitter mengenai cap Bitcoin flow ya, dimana kemarin ya tanggal 25 khususnya, karena yang tanggal 26 ini belum ada datanya, ini terjadi outflow yang cukup banyak seperti yang gua rangkum ya. FBTC ini outflow, ngeluarin duit atau ngambil duitnya keluar dari ETF-nya sekitar 114 juta dolar, BITB 80 juta dolar, ARKB 63 juta dolar, GBTC 42 juta dolar guys ya, ini datanya ya, ini banyak banget. Sedangkan IBIT ya guys ya, ini
bulan ini belum ada nampak outflow ya, atau belum keluar dari market. Apakah mereka ingin jadi exit liquidity? Itu kompilasi harian aja guys ya. Tapi intinya harus dana bergantian guys ya. Ada inflow, ada outflow gitu guys ya. Lihat bergantian guys ya kalau kita lihat hari ke hari. Tapi kemarin ini kebanyakan outflow. Ini kalian harus pahami konteksnya ya. Ini bukan berarti tombol buy and sell intraday ya. Ini detailnya guys ya. Buat yang pengen pusing ngeceknya. Ini detailnya. Gua juga kalau cek satu-satu lumayan pusing. Intinya kalau kita lihat ini kebanyakan GBTC guys ya. Lihat, yang kebanyakan outflow gila. Dari 2024 sorry. Ini gila guys ya. GBTC ini outflow-nya. Dan sampai bulan ini, kalau kita lihat ke data on-chain, exchange reserve juga relatif rendah ya dibanding tahun lalu. Lebih banyak koin itu, kalau kita lihat, disimpan jangka menengah guys ya. Nah, kalau kita lihat ke realized profit sekarang, sebenarnya banyak juga pelaku yang udah take profit guys ya. Seperti diangkat di sini guys ya. Di harga 108.000, ketika juga Bitcoin di harga 118.000, di harga juga 117.000 ya. Di sini banyak banget pelaku trader, investor yang udah ambil untung sebenarnya. Kalau kita lihat setahun ke belakang guys ya, itu area-area penjualan terbanyak guys ya, termasuk di area harga 99.000 juga. Nah, kalau kita lihat ke pergerakan Bitcoin semua ya, ke time frame semua, ya sebenarnya selama mulai dari Maret 2024 sampai sekarang ini, seiring pergerakannya berjalan naik, orang-orang juga pada ngejual juga guys ya, realize profitnya juga. Tapi kalau kita lihat 3 bulan ke belakang, ya tadi itu guys yang seperti gue bilang tadi ya. Sekarang kita lihat ke Bitcoin short term holder realize price ya. Jadi pada para short term holder, kita lihat sebenarnya 111.000 itu menjadi level kunci ya buat menjaga strukturnya ini guys. Bahwa di bawah itu resiko ini bisa berlanjut guys ya. Nih kalau kita lihat di area 111.000 guys ya. Sebenarnya perlu kita perhatikan tuh area waspada gitu guys. Langsung aja kalau kita lihat ke technical, seperti yang tadi gua udah bahas, Ethereum tadi udah gua bahas singkat. Kita kembali ke Bitcoin. Langsung aja seperti yang gua bilang tadi di Twitter ya, seperti yang gua post di X. Indikator ini adalah alat yang menjadi indikasi yang cocok untuk melihat secara sederhana apakah Bitcoin itu sedang dalam tren naik atau dalam tren yang bagus, bullish atau tidak. Ini namanya MRI bond ya. Ini udah dibahas, udah gue sering bawain 5 tahun yang lalu bahkan. Kalau kita lihat secara tren besar sebenarnya Bitcoin dalam jangka waktu atau weekly pergerakan ini masih uptrend ya guys ya. Tapi memang supportnya itu dalam banget guys ya di sini. Kalau kita lihat juga ke cuitan gua yang ini, di sini ada 3 potensial jalan buat Bitcoin, pergerakan Bitcoin. Yang pertama ini ya. Jadi pergerakan di harga sekarang itu di range 110.000, 109.000 atau bahkan 107.000 ya. Selama bertahan ya, tidak break 107.000, ini masih potensial Bitcoin itu kembali mantul ya. Untuk potensi yang pertama. Dan potensi yang kedua, guys ya. Ini bisa jadi konsolidasi yang sehat ya. Apalagi kalau mantul, karena kalau kita lihat di sini kita memiliki MA sakti kita yang kita miliki, yang kita pakai bertahun-tahun, yaitu MA21 dan MA50. Nah, kalau kita buka guys, lihat. Saat tren ya Bitcoin masih dalam jalur trend uptrend ya guys ya. Setelah breakout dari sini ya, ini signal yang pernah gua kasih guys ya. Di saat breakout ini signal buy, dan akhirnya kita udah berjalan uptrend udah 2 tahun guys ya. Selamat yang ngikutin gue dari lama. Ini kalau kita lihat, emang Bitcoin tuh masih dalam uptrend, tapi supportnya memang agak jauh ya. Kalau kita lihat ke skenario tadi, potensi yang kedua ini konsolidasinya area sampai sini ya, antara support ini guys ya. Nah, itu area sini guys ya. Itu di harga 99.000 atau 100.000 guys ya. Itu angka psikologi juga, 100.000 itu angka psikologi, potensial naik karena ini sering sekali ya MA21 itu menjadi support yang kuat dalam pemantulan. Di sini juga guys ya terjadi, lihat ya. Pertama di sini mantul naik. Di sini juga ya, MA ini menjadi tembok kokoh, sokongan kokoh buat kenaikan leg selanjutnya. Di sini juga di ini di Maret ya, Juli 2024, Maret 2025, April 2025 ini menjadi support yang kuat juga. Di sini pun bisa aja leg down dulu, jatuh ke 100.000 dan mantul lagi dari situ selama MA21 ini masih bisa dipertahankan. Oke. Nah, dan yang terburuknya
sebenarnya apabila breakdown dari 100.000 ini guys ya, atau dari 99.000, itu potensial jatuhnya itu lebih dalam guys ya, bisa 74.000 dan itu chaos ya, bisa 30% gitu atau 20%, itu memang berasa chaos. Tapi kayak kalau udah biasa ya udah biasa aja ya. Kripto emang seperti itu, tapi tetap kita harus waspada guys untuk berbagai kemungkinan. Apalagi kalau kita lihat time frame gede ini, memang sih secara weekly kita udah dalam bearish divergence. Oke, ya. Gimana guys? Ya seperti yang ini juga sempat kita bahas ya, ini bearish divergence juga ya. Ini top, jatuh gitu. Tapi gue sebenarnya masih percaya ini masih ada leg up lagi kuartal 4 ini antara yang mantul di 100.000 atau di sini juga ya untuk short squeeze, tapi mungkin nggak dalam jangka waktu dekat, mungkin dalam jangka waktu menengah. Kalau sekarang ini memang kepanikan masih terjadi, harus dibikin takut dulu emang market itu. Dan kalau kita lihat ke time frame daily juga belum benar-benar oversold ya. Lihat guys, Bitcoin masih ngegantung ya di area 36 RSI, belum se-oversold di Februari 2025 atau se-oversold di Juni 2024, Agustus 2024 sini ya. Nah, ini memang bahaya banget sih kalau drop breakdown dari 96.000, 95.000 guys ya. Mungkin gua akan banyak juga exitnya ya. Dan untuk jangka dekat ini ada resistensi kunci memang. Itu di area sini guys ya. Nah, kalau kita zoom in lagi guys ya ke time frame 4 jam, sebenarnya memang ada potensi pantulan ya. Kalau kita lihat di sini ada divergence juga guys ya. Ada divergensi, bisa jadi bullish divergence ya. Meskipun ini ngegantung, tidak bentar di support. Meskipun support kuatnya memang di area 107 dolar ya sekarang ini. Potensial juga seperti ini atau begini. Selama kalau kita lihat ini di sini ada demand yang gede ya guys ya, di sini lihat. Setiap menyentuh area ini terjadi leg up yang kencang. Di sini juga setiap menyentuh ini ada leg up yang kencang. Jadi ini ada demand yang kuat. Jadi sebenarnya agak susah juga Bitcoin untuk nembus, tapi saat ini benar tertembus, ini ada signal yang buruk di mana support selanjutnya yaitu 105.000. Oke, dan kalau kita lihat ke time frame daily ya, ini menuju mencari oversold gitu ya. Di sini ada area yang sibuk, ini adalah area demand yang kuat ya guys ya, yang perlu Bitcoin pertahankan, karena lihat di sini supply yang sangat tebal di sini ini udah sempat tertembus gitu ya. Jadi kalau ini ditembus berarti yang tadinya permintaan, yang tadinya penjualan sudah diminta dengan banyak dan dibuang kembali, ini sudah tidak ada pertahanan lagi. Zoom in lagi, dan resistensi paling utama ya dari pergerakan Bitcoin ini sebenarnya kalau ingin lanjut ke bull market lagi, itu di area resistensinya di area 14.000 ya, 15.000 ya, ini harus ditembus guys. Karena kalau kita lihat di sini guys ya, lihat di sini ada sebelumnya demand yang besar di sini ya. Ya, saat nyentuh sini mantul ya, nyentuh sini mantul, break, itu support. Sini juga sempat menjadi resisten yang kuat gitu ya. Sini juga menjadi resisten yang kuat lagi. Jadi selama konsolidasi di sini belum terpecahkan, di sini akan sangat alot. Dan apabila sudah di break ya, dan akhirnya ini menjadi support, di sini konsolidasi, nggak seperti ini guys ya. Ini kan di sini break langsung ya. Nah, kalau di sini menjadi konsolidasi dan menjadi support, ini bisa melanjutkan kenaikan lagi guys. Target berikutnya ya di area sini, sekitar 124.000 lagi atau 125.000 gitu guys. Itu proyeksinya. Dan hal yang paling simpel sebenarnya, kalau kita lihat, kalian tinggal nyalain aja EMA21 dan EMA50 untuk investor ya. Selama ini tidak breakdown seperti ini guys ya, ya tren masih dalam tren uptrend, meskipun ya masih ada resiko untuk menyentuh ke sini, emang ada resiko bisa turun berapa persen, puluhan persen bahkan. Tapi ini untuk mencek kepastian apakah kita dalam tren bullish atau tidak. Hanya itu aja. Lihat guys ya, di sini ada konfirmasi ya. Tapi sebelumnya terjadi konfirmasi memang Bitcoin sempat turun dulu sekitar 36% ya. Ada resiko sekitar 30%-an. Bahkan ini pun juga sama. Ini sekitar 14%-an lah guys kalau dari sekarang. Tapi kalau kita lihat dari atap, dari topnya kemarin dia 20%-an lah. Nggak segede resiko sebelumnya. Tapi ini penanda. Semoga mengerti. Intinya kalau kalian mau beli, bisa juga kalian menunggu konfirmasi guys ya. Ketika klaim lagi 15.000 dengan volume yang meyakinkan, ini kemungkinan lanjut lagi guys, pasti. Potensial sekali guys, ke 120 ribuan. Kalau gagal bertahan di 110 ribuan ya, di sini atau bahkan 108 ribuan, ini potensial reclaim lagi ke 105 ribuan lagi guys, resikonya ya. Nah, kita juga bisa cek funding rates guys ya, secara real time di sini. Kalau funding rates ini
dalam area yang terlalu banyak orang positif dan kerumunan euforia guys, menurut gua kalian harus perkecil ukuran ya, ukuran dompet kalian, posisi kalian. Tapi kalau funding rate negatif atau merah, itu potensi kita untuk buy. Meskipun tetap kita harus cek juga teknikal juga guys ya. Nah, sekarang kita bahas Ethereum, the king of alt. Kalau ingin kembali bullish, ya tentunya kalian juga tahu ya. Ini yang tadinya menjadi support, sekarang menjadi resist ya. Setelah patah juga dari trendline ini, seperti gua bahas juga di Twitter ya. Ini trend is your friend, sekali lagi. Ketika trend ini patah, bukan teman lagi dan akhirnya jatuh. Trendnya bukan trend naik lagi, kejatuhan. Sekarang ini tadinya support ini menjadi resist, jadi ketika claim lagi ini dan menjadi support di sini, ini kelanjutan Ethereum untuk naik di sini. Terus claim lagi ini, resist di 4.000-an atau bahkan 4.100. Itu dengan volume yang meyakinkan juga guys ya. Kalau kita lihat ini juga kejatuhannya dengan volume yang meyakinkan, ini patut kita waspadai juga. Selama di bawahnya, selama di bawah ini guys ya. Jadi memang resikonya sangat tinggi, dan juga seperti yang tadi gua bahas, ini ada support tren terakhir yang patut menjadi kuncian ya untuk kelanjutan tren selanjutnya. Ketika Ethereum mampu berada di atas tren ini ya oke banget, tapi apabila patah, bye bye. Sebenarnya banyak juga altcoin ya, seperti Solana, XRP, BNB, juga meme coins lainnya. Ini ngikutin arah Bitcoin ya, karena ya kalau kita lihat Bitcoin lagi mendominasi guys ya. Lihat dominance-nya. Setelah claim support, dia kembali naik lagi guys ya. Jadi di saat Bitcoin dominance naik lagi, ya altcoin ya ngikutin pergerakannya Bitcoin guys. Jadi segitu aja guys ya untuk hari ini, singkat aja update dari gua hari ini. Semoga ini bisa menemani hari-hari kalian, dan gua akan usahakan terus lebih rajin lagi membuat konten. Gua akan usahakan seminggu 4 kali dari mulai bulan depan guys ya. Dan ya, semoga ini bermanfaat. Kalian silahkan komentar di bawah, kira-kira altcoin apa yang harus gua bahas, apa sih yang lagi trending, dan apa yang altcoin yang paling kalian pegang dan harus gua bahas. Gue pengen bahas lagi altcoin guys di video selanjutnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace. I'm rich, diamonds on my